Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah bi ghairi natiqina biha. Tapi sebelum itu kita koreksi dulu PR-nya ya. Ada berapa kemarin Mas PR-nya? 8 ya. 5 sama 3 ya. Tapi itu bersensasi banget itu, Masya Allah. Menyusun kalimat yang bertingkat-tingkat. Baik. Monggo nomor 1 Bu Ajeng. Taib ya, ad-darajatu li Khalidin itu masih ada yang kurang. Harusnya ditambahi ini, kan ada sepeda ini milik Khalid. Jadi ya, harusnya hadhihi darajatu li Khalidin. Naam. Taib, nomor 2, Bu Lutfi. Apa? Iya, pakai li Khalidin. Karena ada miliknya. Baik, kita tulis saja ya, biar lebih jelas. Kita tulis saja. Gimana tadi, Bu Ajeng? Baik, tulis. Liman hadhihi ad-darajatu. Terus hadhihi ad-darajatu li Khalidin. Li Khalidin. Begini ya. Liman hadhihi ad-darajatu li Khalidin. Pertanyaan tadi apa Bu Lutfi ya? Jawabannya pakai li. Tapi pertanyaannya kan pakai milik toh? Kan Pak, jawabannya sepeda ini miliknya Khalid. Yang namanya milik harus ada penyebutan li. Ya, ada penyebutan li. Jadi li Khalidin tetap harus ada li-nya. Kalau nggak ada li-nya nanti artinya berbeda. Misalkan kita hadhihi darajatu misalkan ya. Misalkan kita buat begini. Hadhihi darajatu begini ya. Lah, nanti susunannya ini kan jadi mudhofun ilai. Kalau mudhofun ilai jadi kan tambahannya apa? Nya. Jadi kan sepedanya Khalid. Sedangkan pertanyaan di situ sepeda ini sepedanya, sepeda ini miliknya Khalid. Ada tambahan gitu kan? Ya, ada tambahan miliknya kan? Nah, karena ada tambahan miliknya harus pakai li. Kalau begini susunannya nanti mudhof ilaih dan tidak sesuai dengan terjemahan yang kita maukan. Ya, jadi yang benar yang ini. Tidak seperti ini. Jadi ya. Karena kan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Kalau ada milik, jadi penambahan ada li. Kalau misalkan Anda mengatakan sepedanya Khalid, misalkan begitu, baru yang ini. Ya hadhihi darajatu Khalidin. Jadi benar salahnya itu karena menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arabnya, begitu aja. Tapi kalau misalkan secara realita pertanyaan gimana? Boleh nggak begini? Boleh. Ya, kalau realita pertanyaan misalkan milik siapa sepeda ini? Ini sepedanya Khalid. Misalkan itu boleh. Ya, cuman Ana salahkan tadi kenapa? Karena Ana menulisnya milik Khalid. Begitu. Sepeda ini milik Khalid. Jadi harus dikasih li. Baik, yang nomor 2. Monggo Bu Lutfia.
tapi dicontohkan di situ. Apa? Rumah putranya menteri itu di depan tokonya Ali. Baitu ibtil waziri amama dukani Ali. Pelan, baitu. Oke. Ibni al-waziri Al-waziri amama dukani aliyin. Gitu ya. Baitu ibnil waziri amama dukani aliyin. Rumah putranya menteri itu di depan toko Ali. Oke, benar. Baitu ibnil waziri amama dukani aliyin. Ini kemarin sengaja itu penambahan. Sengaja. Sudah? Ini nggak ada yang tanyakan? Sama semua jawabannya? Pada Fikin? Harus ibni. Taib, harus ibni. Karena dia antum tanyakan kemarin mudhof bertingkat. Masih ingat? Masjidu Rasulillahi. Bukannya kemarin kalau nggak salah yang diutamakan yang mudhofnya harus domah. Enggak. Ini kan mudhof. Ya, mudhof ilaih. Yang menang dia mudhof ilaihnya. Yang menang mudhof ilaihnya. Jadi baitu ibnil wazir. Jadi dia statusnya mudhof plus mudhofun ilaih. Tapi yang menang mudhof ilaihnya. Sudah. Monggo Pak Eka, nomor 3. Mobil putrinya Abbas. Mobil putrinya Abbas, nggih. Baru sekali. Oke. Asyayaratu. Baik, ya. Pelan-pelan, Pak. Nomor 1, nomor 2. Sekarang nomor 3. Apa, Pak? Asyayaratu bintu Abbas. Asyayaratu Bintu Abbasin. bintu Abbasin. Abbasin jadidun jiddan. Begini, Pak. As-sayyaratu bintu Abbasin jadidun jiddan. Oke. Oh, Pak Dafikin salah. Salahnya di mana Pak Dafikin? Monggo. Mudhaf nggak boleh alif lam. Taib, mudhaf nggak boleh alif lam. Jadi salahnya di sini ya. Jadi harusnya sayyaratu. Pohon, Pak, ada lagi salahnya? Sudah. Bu Lutfi, ada lagi yang salah? Tingkat. Jadi harusnya binti. Jadi ini salah. Dah? Ada lagi? Bu Ajeng? Baik, di sini harusnya jadi ini salah ya. Jadi tun. Karena dia P dari mobil. Ya, P dari mobil maka jadi datun. Jadi yang benar ya sayyaratu. Ya, sayyaratu binti Abbasin jadi datun jiddan. Ya, jadi datun jiddan. Dan ini model kayak gini ya, harus sering latihan ya. Ini karena memang bertingkat dia. Ya, karena request nih ya. Request jadi kita buat bertingkat. Sayyaratu Abbasin. Jadi yang benar ya. Yang benar alif lamnya dibuang. Terus ini domahnya juga. Kemudian di sini jadi datun. Ya, jadi datun. Baik. Monggo Pak Dafiki nomor 4. Apakah putranya Hamid
di universitas, tidak dia di rumahnya guru. Masya Allah. Ibnu Hamidin fil jami'atin. Ulangi. Ibnu Hamidin fil jami'atin. Fil Jami'atin. fil jami'atin. Gini Pak tulisannya. Fil jami'ati. Tin apa ti? Tin, enggak ti. Alif lam enggak boleh tanda. Fil jami'ati. Fil jami'ati. Terus La huwa fi baitit thalibi. la huwa Fi baitit thalibi. fi baiti Baitit thalibi. talibi. Rumahnya siapa tadi? Guru. Guru. Salah. Mudarris. Ya, talib salah. Jadi fi baitil Mudarris. ya, fi baitil mudarrisi. Fi baitil mudarrisi. Ibnu Hamidin fil jami'ati la huwa fi baitil mudarrisi. Taib, oke, benar. Nanti yang nggak hadir bisa lihat ya. Jawabannya di sini, nanti dikasih jawabannya di sini. Ada beberapa yang sudah ngirim foto, cuman aduh, ngoreksinya gimana ini caranya. Oke. Nomor 5, Bu Lutfi. Putrinya Hamid adalah dokter. Putrinya Hamid adalah dokter. Oke, dasarnya Bintu Hamidin Tobi Tobi Batun. Batun. Ya, bintu Hamidin Tobi Batun. Pada Fikin, setuju? Baikah? Taib ya. Bintu Hamidin Tobi Batun. Ini sengaja kemarin, panjang semua, ini terakhir pendek lah. Jadi ini terakhir ringan. Ini standar nih ya. Ini standar. Yang sana kan bertingkat semua. Nah, dan alhamdulillah rata-rata teman-teman yang ini yang Anda cek ya, alhamdulillah benar. Yang mulai agak bingung ketika menyusun kata. Ya, menyusun kata menjadi suatu kalimat yang sempurna. Coba kita lihat nih. Ya, menyusun kata menjadi kalimat yang sempurna. Bu Ajeng, ini benar semua? Benar semua? Bu Lutfi, benar semua? Sama yang jadi datun lagi. Sama jadi datun. Pak Dafikin? Banyak yang salah. Banyak yang salah. Nah, butuh latihan lagi jadi ini. Pak Eka? Masih banyak yang salah. Insya Allah ini ya. Tapi kita lihat ini sekarang. Yang setelahnya. Tanya. Yeah. Nomor 1 misalnya tanpa alif lam itu Boleh? Liman hadihi Ya. darajatun. Liman hadihi darajatun. Ya. Boleh. Tapi yang lebih enak begitu. Ya, lebih enak begitu. Nanti ada waktunya sendiri Anda bahas. Sekarang masih disembunyikan secara wajib. Ya, disembunyikan secara wajib. Nanti ada waktunya Anda jelaskan kenapa lebih enak pakai alif lam. Sekarang kita masuk poin yang kedua. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat yang sempurna. Monggo Pak Eka yang pertama. Liman hadihi akibatu. Liman hadihi akibatu. ini yang kedua ya. 1. Liman Hadihi akibatu. hadihi al-hakibatu. Oke. Ya lihamidin. Hiya Lihamidin. hiya liha. Oke, hiya lihamidin, benar. Liman hadhil hakibatu hiya lihamidin. Semua sama? Wajah sama? Bu Lutfi sama? Pak Dafikin nomor 2. Kita akan tanya.
Nggih. Iya itu bukannya mu'annas kok Hamidin. Nah, ini pertanyaannya hiya kembali ke mana? Sakibat. Ke hakibah. Jadi lihatnya, ingat nama kata ganti itu kembalinya ke belakang, bukan ke depan. Nah. Anapa? Nggih. Nomor 2. Abintu tabibatul muhandisi minal yabani. Apa? Abintu tabibatul muhandisi minal yabani. Abintu Tabibatul muhandisi minal yabani. Sama. kita tulis dulu. Nomor 2. A bintu terus Tabibatul muhandisi A bintu tabibatul muhandisi muhandisi minal minal yabani. gitu ya. Abintu tabibatul muhandisi minal yabani. Maunya sampai apa, Pak? Iya, pintunya salah. Binti tabibatil. Binti tambah salah, Pak, sama binti. Bukannya itu mudhof. Mudhof kan Iya. doma. Iya, tabibatil. Tabibatil. Oke, di sini. Abintu tabibatil muhandisi Minal ya. atau abintu tabibatil muhandisi minal yabani. Artinya apa, Pak, itu? Apakah putrinya dokter dari insinyur, dokternya insinyur dari Jepang? Apakah putrinya apakah putri dokternya gitu ya? Apakah putri dokternya insinyur dari Jepang? Begitu ya? Oke. Ada yang lain, versi lain? Oh, versi lain. Ada? Apa? Ini versi lain ya. Nah, ini kan namanya juga membuat kalimatnya. Monggo, apa versi lainnya? Abintul muhandisi. Oke. Tabibatun minal yabani. Begini. Abintul muhandisi tabibatun minal yabani. Masuk juga. Pak Eka punya sendiri? Yang kedua ini. Sama ikut yang ini? Ikut ini. Bu Ajeng ikut yang mana? Ikut yang pertama? Oh, imbang jadinya. Ya. Nah, abintu tabibatil muhandisi minal yabani. Abintul muhandisi tabibatin minal yabani. Taib. Masya Allah. Antum Masya Allah. Gak remeh antum. Taib, jawabannya dua-dua benar ya. Boleh. Tapi yang Anda inginkan yang gampang. Yang Anda inginkan yang gampang. Sekarang dari antara dua bahasa ini mana lebih gampang? Hah? Mana lebih gampang bahasanya, maksudnya pengucapannya? Dan secara kaedahnya. Mana lebih gampang, Pak Eka? Ya, biar nggak terlalu lama, Ana maukan yang kedua. Yang Ana maukan yang kedua. Apakah putrinya insinyur itu adalah dokter dari Jepang? Ana maunya gitu. Ya. Apakah putrinya insinyur itu dokter dari Jepang? Gitu ya. Maunya Ana begitu. Susunannya jadi apa? Ya, begini. Dan ini juga benar nih. Abintu tabibatil muhandisi. Tapi akhirnya yang ditanyakan kan bukan anaknya muhandis. Tapi anak apa? Anak dokternya. Ya. Abintu tabibatil muhandisi minal yaban.
apakah putri dokternya insinyur dari Jepang? Apakah putri dokternya insinyur? Jadi mikir Pak. Ya, putrinya dokter insinyur. Apakah putrinya dokter insinyur dari Jepang? Ya, kalau secara bahasa benar-benar aja, boleh-boleh aja. Ya, nah, gitu ya. Karena memang gunduli sih, nggak berharokat dia. Naamnya nggak berharokat. Jadi, oke. Naam, labas. Oke. Sekarang versi yang ketiga. Yang ketiga ini juga mungkin banyak perbedaan-perbedaan nih. Yang ketiga. Ini kalau di Batun Ustaz ya, yang kedua ini. Ya, dia selakunya itu di khobar. Ya, apakah putrinya insinyur itu adalah dokter perempuan dari Jepang, gitu ya? Ini nyusun kata ini mikir juga nih. Ini sebelum mana kirim ini ada yang kurang nggak? Ini ada yang kurang ribet dia nanti gitu. Karena mikirnya itu idofa bertingkat, makanya mikir. Oh iya, kalau itu bener, idofa bertingkat yang itu beneran. Itu idofa bertingkat, gitu loh. Masuk. Baik, terakhir Bu Ajeng yang nomor 3. Kalem. Anda terus dulu. Nomor 3. Apa? Madrasatu binti Al-Waziri, oke. Hah? Hakibah? Qoribatun min baiti Khalidin. Madrasatu bintil waziri qoribatun min baiti Khalidin. Artinya apa? Sekolahannya anak perempuannya menteri dekat dari rumahnya Khalid. Ya, jadi sekolah putrinya menteri dekat dari rumahnya Khalid. Ada yang berbeda? Baitu. Iya. Oke, Pak David kan berbeda. Kita buat. Baitul Mudarrisati Khalidin. Baitu Mudarrisati Khalidin. Qoribatun min baitil wazir. Oh, baitnya kan cuma satu. Ya kan? Anak kayak nulisnya baitnya cuma satu. Ya, salah jadi kalau begitu. Ya, baitnya cuma satu. Pak Eka? Beda. Mau nggak Pak? Keluarkan undang-undangnya Pak, nggak masalah. Ini cuma sedikit, kalau banyak tambah banyak ini undang-undangnya. Coba samain nama Pak, Baitu al-waziri. Baitu al-waziri, oke. Qoribatun. Kita tulis nih. Ini kayaknya lumayan nih. Apa di sini ya? Baitu al-waziri, oke. Qoribatun Min mudarisatu. min apa? Mudarisatu. Min mudarrisatu Binti Khalidin. min mudarrisatu binti Khalidin. Khalidin. Maunya Pak Eka rumahnya menteri dekat dari guru. Anaknya Khalid. Mudarrisa. Min mudarrisatu. Ti. Kan ada min ya. Oh iya. Min mudarrisati binti Khalidin. Dari gurunya, guru putrinya Khalid. Rumahnya dekat dari guru.
Oh, dekat ke gurunya, Pak. Keluarganya berarti Baik. Ini anak katakan salah. Salahnya kenapa? Satu, perhatikan. Jadi di sini kan ini mubtada'nya nih. Ini khobarnya. Sama enggak? Mubtada'nya mudzakkar. Khobarnya muannas. Maka ini salah. Ya, ini salah. Nggak diterima. Oh, belum ada yang ngalahkan punya Bojang nih. Mana lagi nih? Aneh. Pada bikin sudah tadi ya? Bu Lutfi? Sama. Madrasatu binti. Ini kemarin terakhir, Anda lihat berkali-kali ini. Yang terakhir ini Anda lihat berkali-kali. Ini, Anda maunya ini. Yang Anda maukan ini. Ya, Anda maukan ini. Ya, cuma Anda lihat berkali-kali. Bisa nggak yang lain? Ya, bisa nggak lain? Kan gitu ya. Ternyata bisa. Ya, ternyata bisa kemarin. Apa namanya ini? Ternyata kemarin bisa, cuman Anda sudahlah, Anda yang maukan ini. Dan di sini sebenarnya Anda kasih inisial yang Anda maukan ini dengan apa? Qori batun. Ya, dengan inisial qori batun. Jadi Anda maukan mubtada'nya itu juga muannas. Ya, maunya muannas. Baik, ini jawaban yang benar ya, sudah. Ini aja. Kita nggak usah membuka perselisihan lagi, cukup. Nah, ya, hawanya jadi panas ini. Ya. Jadi kita ulangi yang pertama, liman hadhid darajatu li Khalidin. Bintu ibnil waziri amama dukkani aliyin. Sayyaratu binti Abbasin jadidatun jiddan. A ibnu Hamidin fil jami'ati la huwa fi baitil mudarrisi. Bintu Hamidin tabibatun. Kemudian yang kedua, liman hadhil hakibatu hiya li Hamidin. Abintu tabibatil muhandisi minal Yaban. Ini satu ya versi, tapi yang maukan abintul muhandisi tabibatun minal Yaban. Terakhir, madrasatu bintil waziri qoribatun min baiti Khalidin. Ya, min baiti Khalidin. Pengalaman dulu itu ketika mau UAS begitu ya, santri-santri itu kita buat soalnya kadang berminggu-minggu ya, jawabnya 15 menit, setengah jam selesai. Buat soalnya itu Masya Allah ya Pak ya, pas ujian kan gitu, guru mikir mau membuat soal gimana yang bagus ini, gimana jawabnya, kasih waktu kan ya, 90 menit selesai, mikirnya satu minggu. Masya Allah. Belum lagi dihubung sama TU, ayo cepat kumpul, aduh tambah bingung. Kan misalnya idhofah bertingkat tadi, misalnya Ahmad adalah putranya, tetangganya, kemudian saudaranya, pokoknya bertingkat banyak. Taib bertingkat banyak, yang setelahnya menang mudhof ilaihnya. Oh ya, Jadi kasroh, menang mudhof ilaihnya. jadi ya semua tadi doma semua balik lagi. Akhirnya kasroh gitu sampai akhir. Tapi itu jarang didapati Pak ya. Maksudnya yang model yang seperti saya gambarkan itu jarang didapati. Cuman kok contoh yang begini bertingkat dapat, ada di kita. Ya, cuman ini butuh jeli. Ketika baca kita butuh jeli. Ini yang dimaukan mudhof ilaih bertingkat atau bukan. Dan sebenarnya nanti kalau untuk terbiasa lihat membuat kayak gini atau membuat kalimat seperti ini, baca kalimat seperti ini, lihat oh yang dimaukan ini. Yang dimaukan ini, itu terbiasa. Gitu. Baik. Ada yang ditanyakan? Pak Eka?
liman hadihi begitu apakah? Ad-darajatu. Ad-darajatu. Boleh, tapi nanti artinya beda. Ya, ad-darajatu sepeda itu liman hadihi, milik siapakah? Kan gitu. Cuman nggak enak dia. Kalau memang tanya sepedanya siapa, susunnya begini. Tapi nanti ada di jilid 2, ya, ada cara untuk bertanya lagi. Ya, untuk mengetahui atau bertanya seperti itu milik siapa. Ada, insya Allah. Baik, coba sekarang kita hapus ya. Kita buat latihan mudhof ilaih bertingkat. Perwakilan ya, 2 pertanyaan ya. Hapus ya semua. Baik, yang pertama untuk Pak Dafikin. Bisa sambil terus dulu, nggak apa-apa. Ya. Iya, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Guru putranya petani itu adalah insinyur di universitas. Gurunya, apa tadi ulangi? Guru putranya petani itu adalah insinyur Di universitas. Oke. Monggo sampean buat kalimat bahasa Arabnya. Mas, Abi mau kesana. Sini, Mas. Dah, sambil buat dulu. Nanti kalau sudah baru sampean bilang. Yang kedua untuk Bu Lutfi. Panci putrinya Khalid. Panci putrinya Khalid di dalam kulkasnya Ali. Panci putrinya Khalid di dalam kulkasnya Ali. Pokoknya diawur gitu aja. Pakai bahasa Arab. Ya. Nah, 2 aja. Perwakilan yang laki 1, perempuan 1. Boleh kerjasama ya. Yang sudah bisa langsung dijawab. Sudah, Pak Dafikin? Talibub nul fallahi. Ulangi dulu bahasa Indonesianya. Guru putranya petani. Guru ya. Guru. Mudarrisub nul fallahi. Ulangi. Mudarrisub nul fallahi. Muhandisun fil jami'ah.
Mudarrisu ibnul fallahi muhandisun fil jami'ati. Dah? Aman? Coba dilihat lagi. Mungkin lebih enak al bukan dan dikunci lah. Kunci, oke. Dikunci jawabannya mungkin. Nanti kita bahas. Taib, Bu Lutfi sudah? Apa? Kidru binti Khalidin. Oke. Oke. Sudah? Aman? Atau ada yang butuh dirubah? Pada pikir sudah dikunci jawabannya. Ini tinggal dikunci atau tidak? Salah jatin alif. Salah jatin. Salah jatin. Ya benar pakai alif. Hah? Yang benar-benar. Udah benar nih? Oke, dikunci jadi. Sudah? Jangan pakai pecat, nah. Baik, kita cek punya Pak Dafikin. Punya Pak Dafikin, kesalahannya di sini. Dia mudhaf ilaih. Jadi mudarrisu ibnil fallahi muhandisun. Adapun ini yang kedua punya Bu Lutfi, kesalahannya enggak ada. Baik, sudah benar. Kidru binti Khalidin fi thallajati Ali. Oke, sudah benar. Insyaallah. Baik, kita masuk pelajaran yang ke-7. Ya, sekarang ke-7 ya? Ingatannya ke-7. Nah, Kemarin terakhir kan li kan? iya. Baik, ad-darsu as-sabi'u. Pelajaran yang ke-7. Pelajaran ke-7 ini sebenarnya hanya penyempurna dari pelajaran ke-6. Kalau di pelajaran yang ke-6, beliau lebih fokus kepada hadhihi. Ya, kata tunjuk untuk yang muannas dekat. Kalau kali ini pelajaran ke-7, intinya beliau ingin menjelaskan tentang kata tunjuk untuk jauh perempuan, yaitu tilka. Sudah nih ya, tilka. Jadi kalau begitu kita sudah mendapatkan kata tunjuk dekat dan jauh. Ya, kata tunjuk dekat dan jauh. Ya, kata tunjuk. Jadi kalau kata tunjuk bahasa Arabnya apa? Ismu al-isyarah. Kata tunjuk. Lah, kata tunjuk ini terbagi menjadi 2. Ya, kata tunjuk terbagi menjadi 2. Untuk apa? Untuk mudzakkar dan untuk muannas. Ya, untuk mudzakkar dan untuk muannas. Kemudian di sini terbagi juga menjadi 2. Untuk yang qarib, dekat, dan untuk yang ba'id, yang jauh. Ya, untuk yang dekat, untuk yang jauh.
Untuk mudzakkar dekat pakainya apa? Hada. Yang jauh pakainya dzalika. Ya, sedangkan yang muannas dekatnya pakai apa? Hadhihi. Jauhnya apa? Tilka. Ya. Begitu. Jadi isim isyarah ada mudzakkar, ada muannas. Kemudian ada dekat, ada jauh. Mudzakkar yang dekat hadza, yang jauh dzalika. Muannas yang dekat hadhihi, sedangkan yang jauh adalah tilka. Makanya Anda sering katakan, beliau di sini membuat susunannya itu apa? Bertahap. Awal kita dikenalkan dengan hadza. Setelah kita dikenalkan dengan hadza, kemudian baru masuk apa? Dzalika. Setelah kita kenal hadza dzalika, kemudian kita dikenalkan dengan apa? Membuat kalimat. Enggak langsung masuk hadhihi, tapi dikenalkan cara membuat kalimat pakai hadza, cara membuat kalimat pakai apa? Dzalika. Kemudian nanti membuat kalimat ketika tidak menggunakan apa? Hadza dan dzalika. Baru kenalkan mubtada khobar. Kemudian setelah itu baru masuk hadhihi pada pelajaran ke-6, kemudian tilka pada pelajaran ke-7. Ya. Dan bisa kita katakan sampai pelajaran ke-7 ini selesai pembahasan isim isyarah yang standar. Ya, yang standar isim isyarah sudah selesai. Nanti masuk lagi pelajaran ke-8 masih isim isyarah, tapi ketika dia bersama dengan alif lam. Ya, cara pengertiannya berbeda. Kalau misalkan kita mengatakan begini, hadza darajat hadhihi darajatun, ini adalah sepeda. Tapi ketika hadhihi ad-darajatu seperti contoh tadi, ya, itu nanti artinya berbeda dan itu kita pelajari pada pelajaran ke-8. Intinya dalam bahasa Arab ini Masya Allah, kalau kita perhatikan dengan seksama, perubahan pola kata itu berubah juga Pak artinya. Jadi perubahan pola kata berubah juga Pak artinya. Sudah nih, sama seperti misalkan kita mendapatkan susunan mubtada khobar, misalkan ada mubtada ada khobar. Kok nanti pada suatu saat khobarnya bisa di depan misalkan, ya, maka nanti ada maksud tertentu. Ya, ada maksud tertentu. Tapi nanti belum waktunya. Baik, kita kembali ke pelajaran ke-7. Tadi kita katakan di pelajaran ke-7 ini beliau lebih fokus kepada pembahasan tentang tilka, yaitu pembahasan isim isyarah untuk sesuatu kata yang muannas jauh. Ya. Ana baca, antum ikutin. Man hadhihi. Sekali lagi. Man hadhihi. Hadhihi aminatu. Wa man tilka. Tilka Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Faedah yang bisa kita dapatkan di sini pada kalimat ini, hadhihi minal hindi wa tilka minal yaban, terkadang yang dimaukan dengan hadhihi dan yang dimaukan dengan tilka adalah kata yang sebelumnya. Ya enggak? Yang dimaukan dengan hadhihi siapa? Ayo, hadhihi minal hindi. Ya. Yang dimaukan dengan hadhihi siapa? Tabibatun, kan begitu? Atau yang di atasnya hadhihi tabibatun, yang dimaukan dengan hadhihi adalah Aminah, gitu ya. Jadi jangan pernah terbayang bahwasanya isim isyarah itu yang kata yang ditunjuk harus di depannya. Terkadang bisa jadi yang ditunjuk sebelumnya. Sama seperti pertanyaannya Pak siapa kemarin? Evan ya. Liman hadhihi. Kenapa kok hadhihi Ustaz? Kan begitu. Lah ini dia penjelasannya. Jadi terkadang yang dimaukan dengan hadhihi kata yang sebelumnya, enggak mesti harus di depannya. Terkadang yang dimaukan sebelumnya.
Misalkan Anda mengatakan hadhihi haqibatun. Ini adalah tas. Liman hadhihi. Anda pakai hadhihi, Anda maukan apa? Tas. Kan begitu ya? Anda maukan adalah tas. Kita ulangi. Hadhihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadihi minal hindi wa tilka minal yabani. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadihi tawilatun wa tilka qasiratun. Ini artinya sudah tahu semua ya. Man hadza? Man hada? Hadza hamidun. Hada hamidun. Wa man dzalika? Wa man dzalika? Dzalika aliyun. Dzalika aliyun. Atilka dajjajatun. Atilka dajjajatun. Apa dajjajah? Ayam betina. Ya. Terkadang orang ngomongnya dajjaj begitu aja. Dajjaj, dan yang dimaukan sama ayam. Misalkan antum masuk ke mana nih? Ke warung makan, mat'am, kan gitu. Kadang mereka tanya, pinginnya dajjaj atau laham? Ya, laham jadi daging. Kalau dajjaj ayam. Ya. Nanti ayam juga macam-macam. Itu biasanya ayam itu ada ayam makli. Kalau makli itu ayam goreng. Ya. Ada juga ayam masywi. Kalau masywi itu ayam apa namanya? Panggang. Makli am masywi. Ayam panggang atau ayam bakar. Gitu ya. Dan kalau kita dapatkan di Yaman, ya jualnya sama. Ya, jualnya utuh atau seperempatnya atau setengahnya begitu. Jualnya separuh atau seperempat. Di Saudi sama juga, Pak. Pernah beli? Atau sudah dapat? Terus makan makanan Arab, roti pakai selai gitu? Enggak. Kalau jamaah Indonesia jadi udah siapkan nasi. Sudah dapat dari yang Oh, jadi udah siapkan ya nasinya semua gitu ya. Masya Allah. Atil kadajjajatun. Atilka dajjajatun. La tilka baqtatun. La tilka battatun. Ya, baqtatun bebek ya. Ma tilka? Ma tilka? Tilka baydatun. Tilka baydatun. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Hadhihi sayyaratul mudarrisi wa tilka sayyaratul mudiri. Asa'atu Abbasin hadhihi. Asa'atu Abbasin hadhihi. Ini bisa dua ya. Bisa mengatakan ahadhihi sa'atu Abbasin. Boleh juga as-sa'atu Abbasin hadhihi. Ini dua pola yang sama-sama boleh penggunaannya. Gitu ya. Terus kenapa dibalik? Nanti aja waktunya ya. Terus aja waktunya nanti baru jelasin kapan kok dibalik. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. La hadhihi sa'atu Hamidin. Tilka sa'atu Abbasin. Dzalika dikun wa tilka dajjajatun. Dzalika dikun wa tilka dajjajatun. Oke. Insyaallah jelas ya yang dimaukan ya tentang tilka. Ya, tentang tilka ini yang lebih diberatkan sama beliau di pelajaran ke-7 ini. Tamarin, kita masuk latihan. Iqra waktub, bacalah dan tulislah. Taib, monggo Bu Ajeng nomor 1. Artinya? Ini sekolahan dan itu universitas. Baik, di sini guru perempuan hampir sama dengan sekolah ya bahasa Arabnya, penulisannya maksudnya. Nanti untuk membedakannya dilihat dari konteks kalimatnya. Jadi begini, kata ini, ya kata ini, perhatikan, mim, dal, ro, sin, tak marbutoh, ini bisa dua bacaan.
Yang pertama bisa madrasatun. Bisa juga mudarrisatun. Kalau ini sekolah, kalau ini apa? Guru perempuan. Ya, guru perempuan, mudarrisatun. Jadi kalau secara huruf sama, cuma nanti secara pembacaan atau secara harokat berbeda. Lah, untuk membedakannya nanti dilihat dari konteks kalimatnya. Apakah yang dimaukan di situ sekolah ataukah yang dimaukan di situ adalah guru perempuan? Baik, nomor 2, Bu Lutfi. Zalika himarun. Zalika himarun. Masih salah. Ulangi sekali lagi. Zalika himarun. Zatilka baqarun. Ya, sekali lagi kayaknya kok ada yang mengganggu di telinga ini. Zalika himarun. Aduh. Himar. Ulangi. Zalika himarun. Oke. Zatilka baqarun. Baik ya. Jadi himar tanpa tasdid ya. Bukan himarun tapi himarun. Himar. Kalau pakai ha keledai, kalau pakai kho kerudung. Kalau khimar pakai kho itu artinya kerudung. Monggo diartikan? Ini keledai, itu keledai, dan itu sapi betina. Nah, monggo pada Fikin. Adzalika masjidun la tilka madrasatun. Nah, seperti ini ya. Kalau dimaukan di sini masjid, jadi kepasangannya masjid nggak mungkin guru perempuan. Jadi pakainya madrasatun. Monggo. Apakah itu masjid? Tidak, itu madrasah atau sekolah. Nah, Pak Eka. Ada jamalun wa tilka naqatun. Ini unta dan itu Onta. betina. Nah, dan itu onta betina. Nah, jamalun jantan ya. Naqatun betina. Maka dalam Al-Qur'an hadhihi naqatullah. Ya, ini adalah untanya Allah. Untanya Nabi Saleh dia pakai naqah bukan pakai jamal. Ya. Baik, Bu Lutfi. Awas terkecoh. Hadini mudarrisatun. Zatilka talibatun. Nah, karena pasangnya tolibah jadi mudarrisah. Artikan. Ini guru dan itu murid. Nah, Bu Ajeng monggo. Wada kalbun wada lika hikun. Artinya, Ini anjing dan itu kucing. oke. Pak Dafikin terakhir. Ada baitul mu'attini wa tilka hadiqatut tajiri. Ini rumahnya mu'attil dan itu kebunnya tajiri, pedagang. Pedagang. Nah, kebunnya pedagang. Ya, kebunnya pedagang. Dan di bahasa Arab itu dibedakan ya, nanti antara taman, kebun, sama sawah. Itu dibedakan. Ya, dibedakan antara taman, kebun dan sawah. Biasanya taman itu di bahasa Arabnya pakai bustan. Bustanul atfal, taman kanak-kanak, kan begitu ya, bustanul atfal. Kemudian hadiqatun, ini biasanya apa? Kebun. Ya, kalau sawah haqlun. Haqlun itu sawah. Nah, cuman kalau untuk kebun dan sawah ini bedanya apa pada Fikir? Kebun dan sawah, kalau sawah khusus padi. Oh, sawah itu khusus padi. Kalau kebun banyak. Banyak. Kalau kacang-kacang tanah itu maksudnya di sawah atau di kebun? Sawah tadi. Kacang tanah itu? Sawah. Di sawah. Oh, jadi sawah itu lebih umum ya? Enggak, kan sawah katanya padi tadi. Padi, jagung, kacang tanah itu sawah semua. Kalau kebun? Bunga. Dekat rumah. Oh, biasanya depan rumah. Ana cari ini perbedaan-perbedaan ini dalam bahasa Arab itu masih belum ketemu. Yang kebun itu yang mana? Ya, kebun taman yang mana? Itu kan kita bilang depan rumah tuh. Kebun apa taman? Ya, Taman.
Nah, kan berbeda-beda ini. Iya. Sana pernah ada orang ngomong, mau kemana? Mau ke kebun. Tanya maunya ke sawah. Ya, ini makanya ini cara membedakannya mana yang sawah, mana yang kebun, ini harus dicari definisinya. Sesuai urut. Ya, sesuai urut. Baik. Kemudian tamrin kedua PR. Ya, tamrin kedua ini PR. Di situ beliau katakan asyir ilal kalimatil atiyah, isyaratkanlah pada kata-kata berikut bismil isyaratin lil ba'id, dengan menggunakan kata isyarat yang jauh. Zalika atau tilka gitu ya. Jadi kalau jauh perempuan pakainya tilka, kalau laki-laki pakainya zalika, PR. Ini gampang insyaallah. Al kalimatul jadidah, kosakata baru. Al mumarridatu, apa artinya? Perawat perempuan. Kalau pakai amar butoh perempuan. Kalau untuk laki-laki apa? Mumarridun. Al hadiqatu kebun. Al battatu bebek. Ya. Al muadzinu muadzin. Ya. An naqatu onta, betina. Al baydatu, kalau telur nggak usah pakai betina, telur gitu aja. Ya, walaupun pakai tamar butoh tapi dia bukan telur betina karena nggak tahu yang mana yang jantannya. Dia al baydatu telur. Asmaul isyarah lil qarib, asmaul isyarah lil ba'id. Ini sudah kita jelaskan tadi ya. Isim isyarah ada dekat, ada jauh, dan penggunaan mudzakkar muannats sudah kita tuliskan di papan tulis. Hadza Muhammadun, hadhihi Aminatu. Dzalika Hamidun, tilka Zainabu. Alhamdulillah selesai. Dari pelajaran ke-7. Nah, ini PR-nya ya. Insyaallah cukup ini aja. Karena sudah pusing tadi, jadi kita nggak kasih membuat kalimat ya lagi. Cukup ini aja. Ada yang tanyakan? Ya, kesimpulannya kita pelajaran ke-7 ini bahas tilka. Itu aja tilka. Dan perbedaan kapan pakai dzalika, kapan pakai tilka. Baik, kalau nggak ada yang tanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an